Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 kelas 12/5 akan menjelaskan tentang informatika. Sebelumnya saya Ayuda Hemas dan ini rekan saya. Saya Melvina Devta Syafira. Saya Nur Puji Lestari. Saya Kaisa Asnamariza. Dan saya Dea Amanda. Oke, yang pertama di sini akan menjelaskan tentang garis besar informatika. Oke, informatika secara garis besar mencakup beberapa bidang utama, termasuk berpikir komputasional, teknologi informasi dan komunikasi, sistem komputer, jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma dan pemrograman, serta dampak sosial informatika. Tak hanya itu, kami di sini akan membahas lebih dalam tentang informatika. Oke, di sini yang pertama kita akan membahas tentang kecerdasan buatan atau AI, yang akan disampaikan oleh Nur. Untuk membahas AI lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan perkembangan AI terlebih dahulu. Perkembangan AI dimulai dari era awal di tahun 1950 sampai 1970. Konsep AI berawal dari ide Alan Turing dengan Turing Test sebagai ukuran kecerdasan mesin. Fokus penelitian saat itu adalah membuat algoritma dasar dan program sederhana untuk menyelesaikan tugas logis. 2. AI boom di tahun 1980 sampai 1987. AI berkembang pesat melalui expert system dan awal konsep deep learning. Pada masa ini, banyak peneliti percaya komputer bisa meniru cara berpikir manusia. 3. AI winter pada tahun 1987 sampai 1993. Antusiasme menurun karena biaya riset tinggi namun hasil belum sesuai harapan. Investor dan pemerintah menarik dana sehingga penelitian AI melambat drastis. 4. AI agents pada tahun 1993 sampai 2011. AI mulai menunjukkan penerapan nyata, contohnya IBM Deep Blue yang mengalahkan juara dunia catur, hadirnya robot pembersih romba, serta perangkat lunak pengenalan suara di komputer. Saya Dea akan melanjutkan perkembangan AI di masa depan. Di masa depan, AI itu diprediksi akan semakin berkolaborasi dengan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Kecerdasan buatan yang berkolaboratif di mana AI tidak hanya bekerja secara mandiri, tetapi juga sebagai mitra manusia dalam proses kreatif dan analitis, menjadi salah satu tren yang dapat diantisipasi. Ini dapat mencakup AI yang membantu dalam penelitian ilmiah, pengembangan produk, atau bahkan dalam bidang seni dan budaya. Tapi AI juga punya dampak positif dan negatif dalam kehidupan manusia. Dampaknya sangat signifikan dalam kemajuan era industri 5.0. Implementasi AI dapat memungkinkan adopsi teknologi yang lebih cerdas dan adaptif dalam proses produksi, membantu perusahaan merespon perubahan permintaan pasar dengan lebih cepat dan meningkatkan efisiensi dalam operasional. Selanjutnya, saya Kaisa dan Melvinda akan menjelaskan tentang 5 pekerjaan di bidang informatika. Nah, biasanya kan kalau dengar kata informatika, kita kan langsung kepikirannya ke coding ya. Padahal banyak banget prospek kerja yang lainnya. Yuk kita kenalan sama 5 pekerjaan ini. Yang pertama, ada programmer. Programmer adalah orang yang menulis kode untuk membuat aplikasi atau sistem berjalan sesuai kebutuhan. Mereka tuh kayak arsitek digital yang nyusun fondasi dari sebuah software. Misalnya aplikasi yang kita pakai sehari-hari kayak WhatsApp, Gojek, atau bahkan game itu hasil kerja programmer. Kedua, data analis. Di era digital, data itu ibaratnya emas. Tugas data analis adalah mengolah dan menganalisis data supaya bisa jadi informasi berharga untuk mengambil keputusan. Contoh, data pembelian di marketplace bisa dianalisis untuk tahu barang apa yang paling laku atau kebiasaan belanja untuk anak muda. Yang ketiga, cyber security specialist. Mereka adalah penjaga gerbang dunia digital. Cyber security bertugas melindungi data, sistem, dan jaringan dari ancaman hacker atau serangan siber. Bayangkan kalau data bank atau data pribadi kita bocor, pasti bahaya banget kan? Nah, cyber security lah yang memastikan keamanan.
Yang keempat, AI Engineer. Artificial Intelligence sekarang lagi booming. AI Engineer bertugas menciptakan teknologi pintar seperti ChatGPT, rekomendasi YouTube, atau filter kamera yang bisa mendeteksi wajah. Mereka menggabungkan matematika, data, dan coding untuk membuat sistem yang bisa belajar sendiri. Yang kelima, Software Engineer atau Developer. Kalau programmer fokus menulis kode, software engineer punya lingkup yang lebih luas. Mereka merancang, membangun, dan mengembangkan software mulai dari awal sampai bisa dipakai user. Bisa dibilang mereka yang mengatur jalannya proyek teknologi agar semua tim menyambung. Nah, itu tadi penjelasan dari kami tentang informatika. Kita tadi udah membahas yang pertama AI, yang kedua prospek kerja di informatika. Ketik cepat jari menari, ilmu informatika makin berarti. Podcast kita sudah sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak kami. Sampai jumpa. Bye.